Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari tim kerja organisasi sumber daya manusia Rumah Sakit Surajit Tirtonegoro Klaten akan menyampaikan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan atau yang sering kita sebut SOP-AP, Bapak Ibu. Kita langsung lanjut, dasar hukumnya apa sih SOP-AP itu? Pertama adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Begitu juga nomor 3 ada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2025 dan Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan. Ini nih Bapak Ibu, nanti yang akan kita bahas lebih lanjut. Dilanjutkan ada Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis pada instansi pemerintah. Ada juga Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020 sampai 2024. Begitu juga ini ya, terkait Kemenkes Nomor 1626 Menkes/SK/8 2011 tentang Juklak penyusunan SOP-AP di lingkungan Kementerian Kesehatan. Jadi, sudah ada juklaknya bagaimana kita harus menyusun SOP-AP ini Bapak Ibu di lingkungan Kementerian Kesehatan. Nah, area perubahan reformasi birokrasi ini kita harus pahami, harus kita ketahui. Ada 8 area perubahan, tentunya nanti titik berat di mana yang akan kita bicarakan saat ini terkait tata laksana Bapak Ibu. Di samping itu memang pertama ada organisasi, yaitu organisasi ini harapannya organisasi itu bisa tepat fungsi dan tepat ukuran. Kalau ini yang akan kita bicarakan nih Bapak Ibu, tata laksana. Di dalamnya itu ada bagaimana nanti tata laksana itu terkait pembuatan SOP-AP. Harapannya tentunya dengan ini sistem, proses, prosedur, kerjanya nanti akan lebih jelas, lebih efektif, lebih efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Selanjutnya kita juga ada area perubahannya terkait peraturan perundang-undangan. Ini diharapkan juga tentunya regulasinya yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif. Terkait sumber daya manusia, SDM aparatur nih Bapak Ibu. SDM ini kan sangat penting nih untuk suatu rumah sakit. Kita harapannya yaitu SDM aparatur ini berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi, dan tentunya sejahtera nih Bapak Ibu. Ini yang diharapkan semua pegawai Rumah Sakit Surajit Tirtonegoro Klaten. Begitu juga kita lanjut ke area perubahan selanjutnya, yaitu adalah pengawasan. Di sini harapannya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Alhamdulillah nih kita sudah WBK, tentunya nanti sebentar lagi kita bisa mudah-mudahan raih WBBM. Jadi di sini kita sudah melaksanakan integritas dan kita harapannya juga sudah bersih dan bebas dari KKN. Selanjutnya area perubahannya yaitu akuntabilitas. Di sini meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, itu yang sangat diharapkan. Nah, ini juga Bapak Ibu tidak kalah penting yaitu pelayanan publik. Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Jadi kita sebagai pemberi pelayanan tentunya memberikan pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat. Bagaimana masyarakat di sekitar Klaten ini berharap kepada Surajit Tirtonegoro Klaten. Nah, kita sudah pernah melakukan survei nih Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa tindak lanjuti sesuai hasil survei yang telah kita lakukan. Area perubahan selanjutnya itu pola pikir mindset dan budaya kerja, kultur set aparatur. Ini harapannya juga nanti birokrasi dan integritas serta kinerjanya jadi tinggi karena kita sudah mempunyai pemikiran mindset yang tentunya sama mendukung organisasi, dan tentunya budaya kerjanya juga nanti akan
mengikuti nggih Bapak Ibu. Nah, ini kita akan lanjutkan nggih. Langsung ke SOP AP. Apa sih pengertian SOP nggih? Standar operasional prosedur. Di sini adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi. Itu mulai dari bagaimana dan kapan harus dilakukan, serta di mana dan oleh siapa dilakukan. Jadi itu di pembuatan SOP AP di rumah sakit kita nih, tentunya kita sudah menganut juga pembuatannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Di situ juga sudah ada kolom-kolom nih Bapak Ibu. Kapan, di mana, siapa, itu sudah sangat jelas. Jadi memang standar operasional prosedur administrasi pemerintahan ini adalah standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintah yang dijalankan oleh organisasi pemerintah. Inilah pengertian SOP. Kita akan melanjutkan ya. Sedangkan untuk manfaat SOP-nya ini memang ada banyak sekali nih Bapak Ibu. Ini salah satunya ini sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya. Jadi seluruh pegawai itu dalam melaksanakan tugas itu tentunya mempunyai aturan, alurnya bagaimana membuat tugasnya itu bisa menjadi lebih lancar. Terus bisa juga yaitu mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas, karena sudah ada step by stepnya, jadi kita mengikuti langkah-langkah tersebut. Dan di sini juga bisa meningkatkan efisiensi, efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individu pegawai dan organisasi secara keseluruhan. Harapannya dengan SOP ini jadi efisien Bapak Ibu dan efektivitasnya lebih. Selanjutnya ini juga bisa membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Karena sudah ada panduannya Bapak Ibu, jadi sudah diikuti. Oh, pertama melakukan apa dan selanjutnya begitu. Juga bermanfaat dalam meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas. Jelas Bapak Ibu ini. Begitu juga di sini bisa menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang akan telah dilakukan. Begitu. Kita masih ada beberapa manfaat SOP ini juga memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi, juga menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur. Begitu juga memberikan informasi mengenai kualitas kompetensi yang harus dikuasai oleh pegawai dalam melaksanakan tugas. Di situ karena sudah ada di SOP itu, ini tugas siapa, ini tugas siapa, itu sudah berurutan. Begitu juga memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi pegawai. Selanjutnya bisa memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas. Karena di situ kalau sudah tersusun SOP, kita tahu waktu yang dibutuhkan itu berapa menit gitu. Jadi kita bisa menghitung analisis beban kerjanya nanti dari SOP AP tersebut. Juga sebagai instrumen yang dapat melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan penyimpangan. Jadi kalau sudah kita memakai SOP AP, harapannya tidak ada lagi kesalahan karena sudah dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Juga menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedur dalam memberikan pelayanan. Termasuk juga membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam menyusun standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan. Selanjutnya kita masuk ke prinsip SOP Bapak Ibu. SOP itu ada 1 penyusunan SOP dan 2 pelaksanaan SOP. Prinsip-prinsipnya di sini dalam menyusun SOP dinamis, jadi bisa sangat bisa diatur dinamis, berorientasi pengguna dan pihak yang dilayani. Jadi kita tahu nanti bagaimana penggunanya siapa.
yang akan dilayani siapa gitu. Ada juga harus prinsipnya ada kepatuhan hukum di sini, juga kepastian hukum tentunya, nggih. Dan ini ada keselarasan, ada efisien dan efektivitas Bapak Ibu, dan ada kemudahan dan kejelasan karena di situ sudah instruksinya sudah jelas dan ada keterukuran. Jadi prinsip SOP harus seperti itu dalam menyusunnya. Dan juga dalam pelaksanaannya itu kita harus konsisten ya Bapak Ibu, konsisten. Seluruh unsur itu berperan penting, juga terdokumentasi dengan baik, mengikat, ada perbaikan berkelanjutan dan ada komitmen. Nah, ini pelaksanaan SOP-nya, prinsip-prinsip pelaksanaan SOP. Jadi kapan SOP AP itu diperlukan Bapak Ibu? SOP AP ini harus sudah ada sebelum suatu pekerjaan dilakukan. Juga SOP ini digunakan untuk menilai apakah pekerjaan tersebut sudah dilakukan dengan baik atau tidak. Jadi di sini dengan SOP AP kita sangat terjaga nih teman-teman. Begitu juga di sini harus ada uji SOP sebelum dijalankan. Dilakukan revisi jika bila ada perubahan dan tentunya langkah kerja yang dapat mempengaruhi lingkungan kerja. Di sini dilakukan revisi bila ada perubahan nih Bapak Ibu dengan langkah kerja yang tentunya ini dapat mempengaruhi lingkungan pekerjaan. Itu ini prinsip-prinsip SOP nggih, kita berusaha nggih Bapak Ibu menggunakan prinsip-prinsip yang ada ini. Selanjutnya jenis SOP. Jenis SOP itu apa Bapak Ibu? Gini ya. Ini ada sifat kegiatan, ada cakupan dan besaran kegiatan, ada cakupan dan jenjang kegiatan, jenisnya ya Bapak Ibu, ada cakupan dan kelengkapan kegiatannya. Ini nanti akan kita bahas nih di workshop yang lebih lanjut dengan teman-teman tim kerja OSDM yang nanti akan disampaikan secara rinci Bapak Ibu. Jadi bisa tahu SOP itu apa, bagaimana, prinsipnya apa, jenis-jenisnya apa. Jadi nanti kita akan tahu bagaimana menyusunnya. Kalimat yang harus benar seperti apa gitu ya Bapak Ibu. Ini apa harus kalimat kerja gitu. Jadi kita akan tahu persis nanti di workshop nih Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi di workshop kita. Semoga sukses selalu dan terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu pada channel ini. Nantikan video-video kami selanjutnya ya.